Nah, sekarang anak-anak coba disiapin buku tema 7-nya. Kita sudah masuk ke tema 7. Ya, dibuka dulu, diambil dulu sama buku besarnya karena modulnya belum dibagi. Jadi pakai buku besar. Kalau yang punya kertas lipat boleh diambil, didekatkan ke kalian ya. Yang punya kertas lipat boleh diambil juga. Atau kalau nggak ada nanti bisa pakai kertas seadanya, kertas bekas juga nggak apa-apa. Oke, Bu Salsa sambil cek dulu ya, masih sudah kelihatan di layar semua atau belum. Videonya boleh dinyalakan Ayah Bunda? Boleh dibantu anak-anaknya? Kameranya maaf kok, video kamera. Kameranya boleh dinyalakan. Oke, sudah siap semuanya. Kalau sudah siap, jempolnya ditaruh di atas. Karena Bu Salsa mute semuanya. Sudah siap? Oke, sip. Pintar. Mbak Kirania sudah siap? Sudah. Oke, good. Ya, Bu Salsa mulai. Bu Salsa kasih lihat materi untuk hari ini. Tema 7, subtema 1. Kelihatan nggak ya? Belum ya? Belum kelihatan ya sayangnya? Ini sudah kelihatan? Sudah? Oke. Bentar, bisa pindah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 1. Tema 7 itu tentang apa ya? Judulnya apa? Bersama. Kebersamaan. Bukunya warnanya apa itu? Buku temanya? Apa itu warnanya? Oke, pink ya? Pink benar, Bu Salsa nggak bawa lagi bukunya. Pink ya? Oke, sebelumnya tadi Bu Salsa minta anak-anak menyiapkan buku besar, buku tema, juga alat tulisnya. Terus di buku besarmu, di buku besarmu tidak ada garis tepinya. Nih, tidak ada garis tepi, anak-anak boleh membuat garis tepi. Jadi selalu setiap hari dibuat garis tepi kalau mau menulis biar apa? Biar rapi. Oke, yang masih ada suaranya boleh di mute dulu. Di mute ya sayang ya. Ya Bunda boleh bantu anak-anaknya. Bu Salsa sambil cek belum ada yang belum di mute. Oke. Karena sudah di mute semua, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pintar. Oke, sekarang kita mulai untuk tema 7, subtema 1. Coba, siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Hari apa tanggal berapa?
Boleh kalau yang tahu boleh di unmute. Hari Senin. Tanggal 15 bener. Tanggal 15. Bener Mbak Amora. Mbak siapa lagi tadi ya? Pintar, makasih. Kalau kamu nggak tahu, kalau kalian nggak tahu boleh lihat di kalender ya. Ada kan kalendernya di rumah masing-masing? Nggak bawa. Nggak bawa. Tapi ada ya, biasanya ditempel di dindingnya masing-masing di rumah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng itu apa ya, Nak ya? Siapa yang tahu? Cerita. Cerita apa tuh dongeng tuh? Siapa yang pernah baca dongeng? Cerita. Siapa yang pernah baca dongeng Kancil? Ayo. Dongeng Kancil. Terus ada, kalau di buku tuh ada yang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, sebelumnya Bu Salsa jelaskan, dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi kalau kamu apa namanya? Kalau kamu percaya itu dongeng benar-benar terjadi, itu salah. Jadi dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu ada supaya kita pembacanya itu bisa mengambil hikmahnya, mengambil amanatnya dari cerita yang kita baca atau cerita yang kita dengar, biar lebih menarik gitu. Apalagi kalau dikasih gambar-gambar kartun gitu ya, tambah menarik, jadi anak-anak tuh seneng bacanya. Oke, sekarang kita mau membaca dongeng. Tapi sebelumnya lihat gambar ini dulu. Nah, ini gambar yang ada di buku tema 7. Kelihatan? Kalau kelihatan, boleh jempolnya diangkat ke kamera. Kelihatan? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya? Oke, sekarang kita jawab. Apa yang kamu lihat dari gambar di atas secara lisan aja, nggak usah ditulis. Yang bisa boleh dinyalakan mic-nya. Apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Tikus ular. Tikus sama ular, iya, ada pohon-pohonnya ya. Nah, di mana ya cerita ini terjadi ya? Kira-kira di mana? Kira-kira aja. Di mana nih ceritanya? Di mana? Di hutan. Di hutan. Terus di mana lagi? Di mana lagi? Bisa jadi di taman rumah. Bisa jadi di sawah. Bisa jadi di rumahmu ya? Iya nggak? Ada nggak di rumahmu tikus? Ada. Seneng lagi. Ada gitu ya, banyak. Ya udah. Oke, sekarang kita mulai ceritanya. Karena belum ada modulnya, jadi Bu Salsa yang bacakan. Nanti anak-anak menyimak. Kalau yang digambar di atas itu ijo-ijo. Ijo-ijo padahal ceritanya itu, ini mungkin gambarnya salah ya yang bikin ya. Ceritanya itu ada di gurun pasir. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Oke. Kalau yang mau baca dalam hati boleh. Siap. Oke, siap. Di mute dulu. Dibantu mute yuk. Ayah bunda. Oke, judulnya adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, di judul aja, Bu Salsa nanti neranginnya panjang.
Di judul aja untuk penulisannya, huruf kapitalnya dilihat tidak ada tanda baca. Terus di setiap kata itu harus huruf kapital. Ini penulisan yang benar. Jadi judul itu tidak usah pakai tanda baca, nggak usah pakai tanda titik, nggak usah pakai tanda seru, tidak usah pakai tanda tanya, gitu nggak? Oke, sekarang Bu Salsa bacakan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, tidak usah sayang, kan disuruh menyimak. Menyimak itu kan dengerin aja. Dengerin aja ya. Oke, siap. Bisa saya lanjutin ya, nggak diulang ya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarlah ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Terus tikusnya menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerja, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelah dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan yang lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri," kata tikus. "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Gitu. Seru nggak ceritanya? Seru nggak ceritanya? Enak baca sendiri. Enak baca sendiri apa dibacain? Seru. Dibacain. Seru dibacain ya. Oke, ini nanti sebentar lagi Zoom-nya mati. Nanti masuk lagi ya. Kalau mati ya. Ya. Oke. Bu Salsa lanjutkan lagi.
Biar lebih seru lagi, lebih enak kalau ada gambarnya, ya nggak? Ya. Oke, Bu Salsa setelin videonya, semoga bisa. Halo. Semoga bisa nih. Nanti Bu Salsa kirimin juga linknya kalau yang di sini kurang jelas ya. Sama. Udah masuk ke di. Bu, belum kesetel, Bu. Iya nih, lama nih. Oke, sambil nunggu ya. Kita jawab pertanyaan aja dulu ya. Biar biar agak cepet. Nanti kalau nggak bisa kesetel, nanti anak-anak boleh disetel sendiri di rumah nanti. Oke. Ingat dibaca, ini yang hijau nih, apa nih? Bacanya. Ayo menjawab lisan. Oke, kalau menjawab lisan berarti ditulis atau enggak? Enggak. Enggak ya, berarti nggak usah ditulis dulu ya. Oke, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Tikus dan ular. Ular dan tikus. Kurang lengkap, apa ayo? Ular dan tikus. Kurang lengkap. Ular dan tikus pasir. Ayo, tadi disimak ya. Ular dan tikus pasir. Benar. Nomor 2, di mana cerita tersebut terjadi? Di semak-semak. Di semak-semak? Padang pasir. Di semak-semak. Padang pasir. Di halaman rumah. Di padang pasir ceritanya loh, ceritanya bukan gambarnya. Di padang pasir atau di gurun pasir? Di padang pasir atau di gurun pasir? Pasir. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Karena lapar. Karena sangat lapar. Iya benar, karena sangat lapar. Nomor 4. Ular tidak bisa memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa hidup sendiri. Pintar, tidak bisa hidup sendiri. Nomor 5. Ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan ular? Memaafkan ular, pintar. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan? Mencari makan. Mencari makan bersama-sama, pintar. Tadi yang menjawab berarti menyimak semuanya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya karena videonya nggak bisa dibuka. Nanti Bu Salsa kirim linknya lagi. Kita lanjutkan. Kegiatan numerasi ini matematika. Siapa yang sudah belajar tema 7 tema 1 udah buka-buka buku yang matematika itu tentang apa? Ya berarti belum buka-buka buku nih, belum belajar nih semalam nih. Belum. Donat. Tentang donat. Tentang apa? Pecahan, pintar. Sambil refreshing. Nah, bisa nih. Bu, ditulis nggak? Nggak usah, ini coba dilihat dulu. Aduh, kok ini? Nge-lag.
Ngelek ya sayang, nggak jadi deh, nanti aja deh, nanti kelamaan. Oh, iya. Nggak ada sinyal ya Bu di situ. Udah, ini Bu Salsa keluarin dulu aja nih videonya nih, bentar. Jangan keluar, yang lain. Kedengaran nggak? Enggak ya? Silang aja, silang. Oke. Coba siapa yang bisa jawab 5 kali 5 berapa? Pakai jari, nggak usah pakai coret-coretan. 25. 35 apa 25? 25. 5. 25. Pintar. Good. Udah hafal ya? Udah. Pintar. Oke, lanjut. Kita akan mengenal pecahan. Apa sih pecahan ya? Apa kertas ini atau kalau dibilang pecah itu gelas ya? Gelas dijatuhin itu pecah gitu. Itu pecahan bukan ya? Pecah apa pecahan? Pecah ya? Pecah bukan pecahan. Terus kayak pecahan itu kayak gimana nih contohnya nih? Kayak gimana contohnya ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang sudah pernah makan donat? Salsa pernah. Siapa yang sudah pernah makan donat? Aku, yeay. Pintar. Banyak yang sudah pernah makan donat ya? Iyalah. Nah, ini Bu Salsa punya gambar donat. Gambarnya aja ya. Nah, donatnya Bu Salsa dibagi dua. Bu Salsa bagi dua. Yang atas dibagi dua. Yang bawah juga dibagi dua. Nah, yang ini tadinya utuh. Bu Salsa bagi dua. Terus yang ini juga yang tadinya utuh. Terus Bu Salsa bagi dua. Ini sama-sama dibagi dua. Nah, pecahan itu juga sama. Jadi sebuah barang dibagi-bagi. Itu namanya pecahan. Tapi apa bedanya yang atas sama yang bawah? Coba perhatikan. Apa bedanya donat yang atas yang sudah dibagi ini sama yang bawah? Yang di atas sudah dipotong. Yang bawah kan udah dipotong juga. Sama ya? Sama ya? Sama. Bedanya apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ada. Nggak ada bedanya ya? Oke. Kalau nggak ada bedanya, sekarang coba yang tadi sudah menyiapkan kertas lipat. Diambil kertas lipatnya 1 lembar. Lipat nggak? Nih. Kalau nggak ada kertas lipat, boleh pakai kertas apa saja. Bekas boleh. Nggak usah nyobek-nyobek kertas, tapi yang ada saja. Kertas undangan, kertas apa, terserah. Atau kalau ada yang punya donat, pakai donat, boleh. Yang punya apa lagi ya? Punya penggaris kalau mau DVS bisa nggak Bu? Oh, bisa. Bisa. Balik. Bu Salsa tunggu.